Langkah Inara untuk ke Komnas Perlindungan Anak, Bunda sebagai psikolog juga, tepat gak sih Bun? Sebetulnya perlindungan yang diberikan orang tua, mau ke polisi, mau ke Komnas Perlindungan Anak, mau ke apa, sah-sah saja dalam kaitannya untuk melindungi anak. Tetapi yang jadi masalah adalah ini orang tua sendiri harus melindungi anak. Jadi orang tua, apalagi kalau punya sosial media, itu harus hati-hati mengupload sesuatu. Karena apa yang diupload itu bisa berdampak kepada anaknya. Lah kalau misalnya udah kejadian terus baru dilindungi kan kasihan. Kan preventif harusnya. Jadi pada waktu kita punya, kalau saya sebagai orang tua, anak saya dilakukan apa-apa, saya tutup itu media sosial. Skala prioritas anak kita. Tetapi kalau misalnya kita masih mempertimbangkan karena nanti ada cuannya di sana dan sebagainya, nah berarti anak bukan prioritas. Gampang aja gitu. Oke, Bun, kalau banyak yang bilang udah biarin aja di bapaknya karena ibunya sedang bermasalah. Fair gak sih Bun? Enggak juga. Itu tanggung jawab dua-duanya kok. Anak itu tanggung jawab keduanya. Karena ada yang bilang ketika ibu dalam permasalahan kayak Inara tuh, nanti dia nggak stabil tuh, anaknya bisa dimarah-marahin segala macam gitu. Apakah kalau nggak ada masalah juga stabil? Kan belum tentu. Gitu. Iya sih Bun. Ya, jadi maksud saya ya dua-duanya punya tanggung jawab. Yang bagus itu adalah co-parenting yang benar, di mana dua-duanya berkontribusi untuk membantu anak, membesarkan anak, memberikan pendidikan, pengajaran dan sebagainya untuk anak yang terbaik. Oke, berarti poinnya adalah berdamailah dengan ego demi anak-anak. Oke sih. Terlepas dari apapun masalahnya Bun, untuk kedua orang tua yang bercerai nih, anak ini semestinya seperti apa sih posisinya? Karena anak kan sekali nggak akan pernah tahu masalah orang tua, dia masih kecil-kecil. Iya, makanya. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, anak itu pada waktu perceraian dia yang punya penderitaan paling berat, ya. Sehingga kalau kemudian ditambah lagi dengan isu-isu lain dari orang tua yang kemudian ribut, terus kemudian yang udah karena ditetapkan oleh pengadilan aja bahwa ini ikut siapa dan sebagainya, itu sebetulnya nggak boleh hanya seperti itu loh, tapi anak itu harus ditanya. Anak itu bukan barang, anak itu punya hati, punya emosi, punya kemampuan berpikir. Ditanya dia mau nyamannya di mana, bagaimana, bukan kayak barang 3 hari di sana, 4 hari di sana. Memang secara hukum itu oke, tetapi apakah dilihat perkembangan anak selanjutnya seperti apa? Pada waktu anak sebetulnya sedang lagi ingin main bola dan dia perlu bapaknya, walaupun lagi di tempat ibunya, harusnya diizinkan ke tempat bapaknya untuk main bola bareng gitu. Jadi jangan sampai menurut saya jadi rancu, ini hanya karena keputusan pengadilan segala sesuatu harus mengikuti aturan seperti itu satu. Berikutnya menurut saya gini, orang tua itu pada waktu sudah ada penetapan dan sebagainya harusnya juga kemudian lebih alert bahwa dia itu punya sikap harus sangat diatur dan diukur, tidak hanya untuk dirinya tetapi dia juga harus mewakili kebutuhan anaknya. Ada apa yang dia lakukan itu akan pasti berdampak kepada anak. Nah itu harus dipikir, jangan sampai itu tidak dipikirkan, jadi memenangkan egonya dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Oke, di kasus ini kan anak itu udah di Inara. Karena ada kasus ini, Virgon merasa harus ngambil anaknya supaya sampai situasinya aman. Sedangkan Inara sendiri merasa bahwa anak ini menjadi power buat dia, janganlah juga diambil. Gimana sih Bun semestinya Bun? Gak ada boleh orang tua juga mengatakan bahwa anak itu adalah power banknya. Orang tua harus yang memberikan support kepada anak, bahwa anak itu memberikan kesejukan dan sebagainya, iya. Tetapi menurut saya jangan menggunakan anak sebagai sesuatu yang kemudian untuk membooster dia. Betul, memang adanya anak itu membuat kita jadi nyaman, kita jadi semangat kerja dan sebagainya. Tapi anak itu sekarang ini ada dimanapun harus memberikan booster itu kepada orang tua, tidak hanya susahnya pada waktu dia berdekatan dengan orang tuanya atau tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Karena anak ini sebetulnya harusnya kita jadikan kiblat juga. Jangan apa yang kita inginkan, yang kita arahkan tuh hanya untuk itu dan anak mensupport itu, tapi beda. Ini kebutuhannya, kepentingannya harus betul-betul untuk anak tuh seperti apa yang terbaik. Itu yang harus dipikirkan. Dan kalau misalnya gini,
sudah selesai terus kemudian ada lagi masalah terus kemudian anak ini harus dipindahkan kemana, kok menurut saya jadi sesuatu yang kayak tidak terlalu oke. Harusnya dipikirkan juga anak itu mau nggak ya seperti itu dilakukan seperti itu gitu. Berarti langkah niatan Virgon itu mungkin baik ya Bun, menyelamatkan mental anak dulu. Tapi di kondisi memang mengambil itu tanpa Inara tahu dan Inara di rumah. Nah tadi kan Bunda bilang bahwa nggak elok juga lah menyingkirkan anak supaya tidak kena mental. Bunda melihat gak sih bahwa sebenarnya ini adalah ego orang tua yang justru malah mengorbankan anak? Nah tadi saya bilang tuh, makanya jangan kiblatnya ke ego kita sendiri, tapi harus lihat kebutuhan anak itu seperti apa. Makanya jadi orang tua itu harus mikir kamu mau ngambil keputusan apa, melakukan apa, impactnya besar loh ke anak gitu loh. Dan kalau misalnya tadi dikatakan bahwa diambil oleh ayahnya dan sebagainya, tadi saya bilang anak ini bukan barang. Di mana dia mau ada di mana itu yang harus diberikan kesempatannya, jangan seolah-olah atau dibuat sedemikian rupa sehingga anak itu seperti tidak punya say, tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan dan sebagainya. Oke, berarti kita bisa bilang kedua orang tuanya salah gak sih? Kalau menurut saya kurang bijak. Kurang bijak. Iya, kurang bijak di mana tidak memikirkan kebutuhan anak. Kita bilang oke, orang ini bermasalah, tapi kemudian kita lihat dulu apakah masalahnya itu harus bisa kemudian membuat orang tua ini menjadi sadar bahwa anak itu yang harus jadi prioritas juga. Nah, begitu. Bentar,